neokolonialisme, penjajahan dengan menggunakan sistem. Dan kita mengikuti sistem kapitalis, sehingga konsep homo homini lupus yang dimainkan, yang dipopulerkan oleh seorang filsuf dari Inggris, yaitu Thomas Hobbes, itulah yang terjadi, di mana konsep itu adalah konsep serigala berbulu domba. Makanya serigala itu bangke pun dimakan, gitu kan? Bangke pun dimakan, semuanya yang kotor-kotor, semuanya itu pokoknya dia kayak tong sampah apa aja dimakan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Ngomong tentang sesuatu yang berkelakuan tidak baik, ya, dibilang apa, Mas Hendra? Itu. Ternyata singkatan dari apa itu asu? Nanti ada orang bilang, oh cocokologi. Biarin aja ya. Gitu. Jadi itu adalah argumen sesuai uang. Ya kan? Itu yang selalu orang sampaikan. Jadi argumennya itu argumen atau alasan pembenaran, ujung-ujungnya mau ngeruk duit. Itu yang terjadi. Gitu. Nah, kenapa Presiden pada periode 2025 sampai 2029 ini menjalankan program MBG? Karena apa? Saya punya datanya, di mana setiap kita perhatikan ketika debat kemarin di Pilpres, itu yang digunakan adalah apa? Selalu harus mengikuti kepada ini. Setiap program presiden, capres harus menyusun program berdasarkan RPJPN dan RPJMN. RPJMN jangka panjang, ini jangka menengah. Dia harus. Kalau tidak, ya KPU tidak mau menerima sebagai syarat. Itu pengalaman saya ketika kemarin, manfaatnya. Dipaksa kita untuk mengikuti, membuat visi misi supaya sesuai dengan maunya global. Makanya Jakarta kota global. Nah, sama dengan ini. Jadi yang diperdebatkan dalam setiap debat Pilpres ya selama tahun 2000, mulai dari zamannya Pak kalau nggak salah mulai tahun 2014 kalau nggak salah debat itu. Nah, itu ini memang ketentuannya itu. Jadi rule of the game-nya sudah ada. Kita ini hanya sebagai puppet, ya, sebagai pion, wayang-wayang yang dikendalikan oleh skenario dari sutradara seperti Mas Hendra. Jadi kalau seorang sutradara sebenarnya tahu, ya, ingat ya, the world is a stage. Gitu. Semua main sesuai dengan perannya, tetapi yang sedang dimainkan semuanya adalah drama. Drama dikasih keilmuannya untuk berargumentasi, ya, sesuai dengan keilmuannya untuk menutupi kebobrokan atau loophole atau lubang-lubang yang terjadi supaya bisa mengcover, supaya bisa eliminir, supaya bisa menutupi. Itu. Bisakah mereka lakukan sendiri? Nggak bisa. Makanya mereka selalu berkelompok. Mereka selalu berkelompok. Nah, karena mereka nggak cukup kuat, mereka perlu buzzer. Karena mereka nggak kuat. Gitu. Mereka tahu mereka nggak akan kuat. Dia perlu buzzer. Cuman buzzernya nggak pernah muncul muka, kan? Hanya beraninya di media sosial. Makanya ketika periode pertama Presiden Joko Widodo, saya bergumam di dalam hati. Kenapa Pak Presiden ini peduli sekali dengan apa kata netizen? Saya waktu itu di tahun 2015, kenapa ya? Cuekin aja. Karena nggak real. Oh, ternyata
memang periode beliau adalah periode permainan dari buzzer, influencer, dan fact checker yang memang sudah disiapkan anggarannya. Jadi jadi nggak usah pusing dengan permainan buzzer. Ya, buzzer itu memang sudah disiapkan untuk mereka nggak akan kerja lah karena mereka ini profesi kan, gitu. Ini profesi. Jadi bagi para buzzer yang mendengar saya, ya, saya paham konsep itu. Silakan bekerja, tetapi sesuai dengan hati nurani, gitu. Karena apa? Kalau Anda cinta rakyat, ya, Anda punya keluarga, maka tolong jangan sesatkan rakyat. Ya. Gitu. Ada lagi, Bu? Jadi Pak, kalau sudah keracunan seperti ini ya, jadi siapa yang bertanggung jawab terhadap siswa-siswa yang keracunan? Kalau kita langsung bicara siapa yang bertanggung jawab, maka semua bertanggung jawab. Itu. Kita harus membentuk tim investigasi. Gitu. Ya. Caranya membentuk tim investigasi, berhenti dulu ini. Ya, pause dulu. Pause dulu programnya. Pause dulu programnya sampai investigasi menemukan siapa, di mana titik yang bertanggung jawabnya. Apakah STOK-nya, SOTK-nya, ya, struktur organisasi tata kelola. Karena ketika dibentuk, ingat ya, BGN ini dibentuk itu tahun 2024, bulan Agustus tanggal 15. Belum pelantikan presiden. Ya. Artinya, ini adalah kelanjutan. Lanjut. Jadi jangan menyesal. Ini kesalahan kita semua, kesalahan masyarakat semua yang menginginkan lanjutan itu. Oke gas. Torang dua baku gas, ya kan? Ya, terima. Ya. Jangan biasakan penyesalan selalu di belakang. Gitu. Lalu akan bertanya, lalu kita pilih siapa? 1, 2, 3. Sama, programnya akan sama. Kenapa? Karena kita tidak merdeka. Adanya KPU pun itu adalah organisasi yang merupakan konsep global untuk memainkan drama pesta rakyat, gitu. Rakyat dibikin happy, ya, supaya tidak sadar. Rakyat berantem dengan alasan demokrasi, uang keluar, bunuh-bunuhan. Inilah konsep adu domba. Dengan alasan pesta rakyat. Dari situ sumber masalahnya. Itu. Dari situ sumber masalahnya. Pemilu mengizinkan money politik. Konsepnya one man, one vote, one value. Vote dihasilkan dari 1 MBG, ya kan? Atau 1 bansos. Ya, harga 50. Itulah harga diri kita. Jadi kalau kita diberikan MBG, sebenarnya itu adalah wujud daripada harga lu cuma segitu. Kamu adalah orang terhina. Makanya waspadai kenapa mereka ganti manusia jadi orang. Karena orang nilainya barang. Itulah kenapa angka. Coba 9.000 orang, manusia keracunan. Berbeda rasanya dengan 9.000 orang. Ya, dia bermain dengan roso. Gitu. Bermainan roso aja. Gitu. Jadi roso-rosonya. Nah, kalau ditanya kepada saya, bagaimana dengan program ini? Hentikan. Jangan buang-buang uang. Karena di situ terjadi manipulasi, pendataan, penggunaan uang. Jadi siapa yang diuntungkan dalam program ini sebenarnya? Ya, yang korupsi. Jadi begini, program ini harus dilakukan supaya uang keluar. Karena alasan uang keluar hanya boleh kalau ada program. Kenapa program ini adalah program yang paling besar anggarannya? Dengan alasan, tadinya alasannya apa? Untuk meningkatkan gizi, untuk mengurangi kemiskinan. Ya, artinya apa? Artinya sistem ini sudah menganggap bahwa Indonesia miskin.
Yang harusnya diselesaikan adalah kemiskinannya. Sehingga makanan bergizi adalah pilihan karena tidak miskin. Kalau saya pribadi ditanya, hentikan. Hari ini juga, kalau perlu hari Senin. Berhentikan. Dan saya berharap seluruh rakyat Indonesia bersatu padu. Hentikan ini. Tolak. Jangan mau terima. Biar mereka keluarkan uang. Ketahuan di situ kalau uangnya dimakan. Itulah sebabnya kenapa MBG itu dananya lebih besar daripada dana pendidikan itu sendiri. Iya, karena fasenya. Jadi ini kan jadi proyek strategis. Ya kan? Dulu kebanyakan infrastruktur. Ya, periode yang lalu. Sekarang dialihkan ke sini. Memang jadwalnya seperti itu, timeline-nya. Jadi jangan hanya melihat, gini, keterlambatan kita mengantisipasi, sudah tahu ada jadwalnya, cuman karena cuek, nggak peduli, dan akhirnya kita kayak orang ini loh, terkaget-kaget. Loh, kok kayak gini? Kok gini? Oh, ini ada begini. Hebatnya mereka, kita dibikin pusing. Siapa yang bertanggung jawab? Kenapa begini? Kenapa begitu? Transparansi, akuntabilitasnya saja tidak ada sama sekali. BGN dibikin, buat apa? Sebenarnya nggak penting. Saya pribadi berkata BGN tidak penting. Ya. Saya mengatakan tidak perlu ada. Badan tangan tidak perlu ada. Semuanya yang badan-badan yang baru itu hentikan semua. Kalau saya. Lalu bagaimana bentuk bikin tim untuk membuat rakyat mandiri. Nggak, jangan kayak begini negara. Kenapa? Karena memang ada programnya. Programnya ada di sini. Nih, programnya ada di sini. Satu, ya, program pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. No poverty. Tidak ada kemiskinan. Alasan aja kan. Jadi, yang disebut sama Mbak Citra tadi, programnya mulia. Terlihat oleh mata. Terdengar oleh telinga. Tetapi karena hukumnya adalah hukum serigala berbulu domba, makanya di balik itu, di udang di balik batunya, bagi panitianya, ya, siapa panitianya? Siapa? Globalis. Pemerintah. Pemerintah dengan SOTK-nya, dengan struktur organisasinya yang disebut badan tadi, badan bergizi, badan gizi nasional. Itu disuruh memainkan ini masing-masing itu. Jadi masing-masing dan bukan cuma BGN, masing-masing instansi sedang memainkan ini, ya, sedang memainkan ini semua, ya. Mau lihat apa yang dimainkan BPN ini loh, ya, yang masalah live online itu, yang tadinya sekian tahun katanya dipercepat 9 bulan, apa benar apa tidak, diganti digital dan sebagainya. Yang dikerjakan Kemenkes, nyambung juga ke urusan makanan. Jadi nggak berdiri sendiri. Semua program yang ada dijalankan Kemenkes, Budi Gunadi Sadikin, ya, Budi Gunadi Sadikin, sama yang dilaksanakan oleh BGN, sama, nyambung. Makanya dia langsung tiba-tiba bilang, oh harus rapid test. Gitu. Nah, distribusi juga. Bagaimana, ini kan ada belanja barang kan? Belanja barang, belanja modal. Nah, belanja barangnya bagaimana belanjanya? Bahannya dari siapa? Coba selidiki. Itu. Jadi 1, 2 ini no hunger, zero hunger, tidak ada kelaparan. Jadi dianggap sudah lapar, dibikin tidak ada kelaparan. Nah ini, terima aja apa yang dikasih. Ketika keracunan, kalau cuma 1 tempat, paling tidak 2 tempat sampel, maka kita bilang ini adalah error, human error. Ya. Tetapi karena ini masif, maka ini adalah organized crime. Kejahatan yang terstruktur, sistematis, dan masif. Karena terorganisir. Persoalan nanti mereka mengatakan bahwa ini kasuistis atau ini memang kekurangan dan sebagainya. Masalahnya tidak ada SOP yang jelas. Ya. Tidak pernah ada namanya beauty contest atau food health contest yang bisa dijadikan standar. Contoh, dan nanti dari situ akan ketahuan berapa pantasnya pagu atau budget per orang. Itu. Nah, apalagi sekarang dananya diambil dari yang
diambil dari dana pendidikan. Itu sekitar 223 triliun. Itu. Dan diketok palu untuk 2 tahun ini 335 triliun. Nah, dana kesehatan diambil 24T. Jadi 223 ditambah 24T sama dengan 247T. Nah, sisanya lagi, saya belum cek lagi tuh, sisanya itu dapat dari mana. Karena ini adalah School Meals Coalition, bisa bergabung, jadi ada yang namanya bisa hybrid juga, bisa penyatuan antara swasta dengan Polri, ya Polri dengan TNI misalnya, ya atau ya iya. Nah, di sini ada peluang terjadinya money laundering karena kemitraan, sehingga ada dana-dana yang bisa digunakan untuk dikelola. Ya, money laundering itu apa? Supaya dana-dana yang dihasilkan dari hal-hal yang sebenarnya merugikan masyarakat, ya, dilakukan secara kebijakan, itu juga money laundering sebenarnya. Apakah ini termasuk korupsi kebijakan? Bisa jadi ini korupsi kebijakan. Berarti Ya. ternyata emang kita punya ya dananya ya. Sakit hati gitu ya, kenapa nggak buat sekolah atau menaikkan gaji guru gitu ya. Ternyata buat program yang terburu-buru justru. Program Bukan karbitan. program terburu-buru, memang mandatori. Kalau ibu mengatakan masih terburu-buru, berarti ibu nggak paham. Memang ini mandatori, perjanjian untuk menjadi seorang presiden harus mengikuti itu. Gitu loh. Jadi supaya apa ya, kita buka ini anunya, apa belakang panggungnya. Jangan cuman, oh harusnya begini. Iya, ini permainan. Permainan namanya operasi intelijen. Ya, tadi saya bilang ya. Opera. Ya, operasi ya berasal dari kata opera. Apa itu opera? Drama. Cuman kan selama ini kalau kita dengar operasi, waduh apa ini? Ternyata drama. Gitu loh. Skenario. Intelligent, information, telling. Li dari kata lie. Gennya dari ongoing event. Makanya setiap ada acara selalu ada event organizer. Kalau tidak ada anggaran, maka event ini nggak mau kerja. Jadi semuanya bersemangat untuk mendapatkan anggarannya. Nah, anggarannya dipakai untuk melaksanakan, tetapi dihitung-hitung supaya ada lebihnya buat ditabung. Ada kaitannya dengan masa kecil kita. Menabunglah untuk hari tua. Jadi apa yang Mas Hendra lakukan, apa yang Adik lakukan, Mbak Citra lakukan, dan saya lakukan selama ini karena kita terkooptasi dengan rasa was-was atau rasa khawatir masa tua kita tidak bisa hidup tanpa memiliki tabungan. Fear lagi ya. Of course. Ya. Itu. Jadi kehidupan dibikin sulit. Orang yang mau benar tidak diberikan ruang oleh kelompok serigala, ya kan? Ya, disingkirkan di semua instansi. Gitu. Berarti goals MBG untuk stunting itu hanya ya. Oh, itu stunting adalah isu yang dilempar, ya, yang dibuatkan penyebabnya, ya, penyebabnya mereka yang buat kriterianya. Oh, karena makanan mereka tidak bergizi. Mereka menciptakan itu. Lewat pembenaran kaidah ilmiah. Nah, ilmiah dipakai untuk pembenaran legitimasi dari ketidakbenaran yang mereka akan bangun di depan. Jadi, itulah kenapa selama ini kita dikasih sekolah supaya kita demi uang, kita membuat argumentasi ilmiah, yang penting nggak ketok mata, nggak ketahuan, boleh berdusta. Lewat data. Ya, hati-hati dengan membaca data. Karena selama ini,
Seluruh orang selalu berbicara dari data yang saya baca. Saya baca tapi saya tidak kenal orangnya. Saya tidak tahu dia ngambil dari mana. Semuanya dibodoh-bodohin, berbicara berdasarkan data, tapi dengan data itulah, karena kaidah ilmiah, mereka memainkan konsep adu domba. Jadi, si pengendali sistem itu dengan menggunakan para ahli-ahli untuk mengadu pendapat dengan kebenaran yang diungkap oleh masyarakat. Dan mereka akan selalu menang, karena mereka mempunyai perangkat-perangkat yang diberikan kewenangan untuk membenarkan perbuatan mereka yang tidak benar. Gitu. Ini konspirasi saya aja nih Pak ya. Kalau misalnya seandainya nih, program ini kan pasti akan jalan terus nih. Mau ada angin ribut kayak, mau ada angin topan kayak, akan jalan terus karena Akan ada jalan pesan dari terus. atas ya. Ini pikiran konspirasi saya nih, jangan-jangan nanti makanannya pun, kalau sekarang kan belum ada titipan, belum ada sponsor, jangan-jangan ntar makanan pun disusupin. Loh kok jangan-jangan? Tadi belum selesai dieksplor. Kan pendistribusian ini kan tidak melalui tender. Ini cuman penunjukan. Dan orang mendaftar saja, saya ikutan dong. Saya punya pengalaman begini. Belum kita selidiki. Oke, kamu saya tunjuk dapat ya, tapi bahannya dari gue. Bisa nggak? Bukan. Berarti Nggak, ini makanya saya mengajak kritis, saya mancing. Jangan bisa jadi. Itu semua bisa dijadiin. ujung-ujungnya berarti sebenarnya mau kontrol kan, dari makanan GMO kayak makanan yang dimodifikasi, makanan artifisial, semua titipan gitu ya. Oke, sekarang buka ini school meals coalition adalah Aduh, tolong dibacakan. kok ini nggak ini? Oh, bisa. Oh Mas Hendra, Supaya saya buka ya. Gitu, saya ingin buka. Jadi daripada negara anggota yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap anak memiliki kesempatan untuk menerima makanan harian yang sehat dan bergizi di sekolah pada tahun 2030. jadi itu adalah ilusi mulia yang dibangun oleh mereka. Mereka selalu begitu mainannya. Terus Mas, belum selesai. Sampai ada kata pandeminya itu loh. Nggak ada. Sampai ada kata pandeminya. School Meals Coalition. Ada nggak? tunggu nih, Mas? tunggu nih bentar. Nih, School Meals Coalition ya. A healthy meal every day for every Nggak, child adalah, gitu. adalah, Oh gitu. adalah, Indonesianya biar, aja. ya. Oh biar. oke. World Food Program ya, WFP ya. Untuk menyediakan makanan bergizi. Wah iya nih, Indonesia jadi anggota School Meal Coalition. Wah. Jadi supaya orang tahu gitu loh, bahwa ini memang ada agendanya, bukan tiba-tiba ide genuine, nggak ada genuine. Nggak ada, cuman harus disebut begitu supaya apa? Ya kalau bagi yang nggak tahu ya, gitu. Ini dari helikopter view sih, siapapun yang jadi presiden tetap akan jalanin ini. Akan, tinggal mainnya dramanya bagaimana gitu loh, Iya, gitu, disesuaikan ya. sendiri, ya. Jadi kita harus lihat semuanya, gitu. Oke. Jadi juga untuk mengatasi persoalan pandemi kemarin gitu. Bayangkan termasuk COVID. Ini kelanjutan dari COVID. School Meals Coalition ini. Jadi mengatasi kehancuran ekonomi pada dampak dari pandemi. Coba Pak, boleh saya ambil handphone saya Pak daripada itu supaya ini. Jadi School Meals Coalition ini
dia beranggotakan lebih dari 100 negara anggota PBB ya. Berarti UN lagi, ya kan? Jadi mereka itu maunya kontrol makan di sekolah di seluruh dunia, dan end game-nya itu adalah 2030. Jadi mereka mau kontrol makanan anak-anak di seluruh dunia. Jadi programnya bukan program lokal nih. Buka aja, buka. Ini untuk Buka semua semua. negara. Buka aja, biar rakyat itu tanggung. Tanggung. Ya. Jadi makanan sekolah yang terdampak, nih ya. Iya. Ya, koalisi ini melibatkan negara-negara anggota dan mitra dari berbagai sektor untuk memulihkan program makan sekolah yang terdampak pandemi. Ya, jadi ini adalah kelanjutan dari pandemi yang lalu, gitu. Dan pandemi yang lalu luar biasanya itu sudah direncanakan dalam RPJP 2020 sampai 2024. COVID itu mulai Maret jadwalnya. Ya, mereka punya jadwal. Setelah RPJPMN ya disahkan. Nah, RPJP ini berarti dibuat tahun berapa? 2019. Artinya presiden dan perangkat pada tahun itu tahu bahwa ini adalah agenda terencana. Saya punya dokumennya. Para buzzer, nih saya punya dokumennya. Ayo kita adu data, ya. Saya siap untuk menyelamatkan bangsa ini nih data. Nih, saya punya data. Ya. Saya bukan cuma asal bicara, saya baca semua ini. Ada dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Indonesia. Ya, untuk yang summit tadi ini ada semua. Ayo. Saya sengaja bawa ini karena apa? Ya, bukan. Mereka-mereka itu lah, ini tanda tangannya ini, yang untuk itu Development Planning, National Development Planning Agency dari Bappenas. Nih, Head of food State system. Statement. Nih, food. Jadi bergizi, badan gizi nasional sama urusan food. Nah, apapun lah cari itu food. Nah, itu ada kaitannya. Ini adalah agenda global. Agenda 1 tadi, agenda 2 tadi GMO, ya, dikasih makan yang GMO yang sudah olahan. Nah, apa yang akan terjadi secara psikologis terhadap manusia yang memakan itu? Rusak fitrahnya, rusak signalnya, gampang emosi. Bisa emosi gampang tinggi naik, bisa juga gampang tiba-tiba drop. Tidak punya daya lawan. Apa yang bisa mengendalikannya? Frekuensi. Gelombang yang tidak terlihat mata. Jadi ini semua gitu. Apa yang akan terjadi? Akan terjadi perubahan hormon. Ya. Karena ketika dia masuk, we are what we eat. Terjadi perubahan hormon. Waspada Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai nanti anak-anakmu, terutama yang kecil, yang belum mengenal lawan jenis, tahu-tahu dia suka sesama jenis. Waspadalah. Saya hanya mengingatkan. Syukur kalau ini tidak terjadi. Antisipasi semua rakyat Indonesia sebelum terlambat. Karena sesal kemudian tidak berguna. Saya mau kasih tahu juga ya buat teman-teman sekalian, di luar negeri itu, di Amerika itu mereka sedang menguji bahwa vaksin bisa dimasukkan ke dalam makanan. Ya, nggak tahu akan implementasinya kapan, hati-hati aja. Kalau memang makanan itu sudah dikontrol melalui berbagai macam program, bukan tidak mungkin titipan dari luar pun akan masuk lokalisasi. Bukan dalam tidak program. mungkin. Karena program luar yang harus dijalankan ke sini. Jadi mari kita buka kemungkinan itu lebih lebar daripada kita takut-takut mengungkapkan, tapi anak-anak hancur. Supaya ini kita sudah waktunya sudah sempit, tidak waktunya lagi kita untuk membuai-buai. Untuk mencari bahasa-bahasa lemes-lemes, halus-halus, hanya untuk apa? Untuk kita tetap eksis di layar, tetapi tidak pernah masuk ke lubuk hati atau dari jiwa, tidak bisa membangun kesadaran. Saatnya kita membangun kesadaran. Saya mengajak kepada Bapak Ngaji Roso, ya, tim Ngaji Roso, untuk tidak menyia-nyiakan setiap kesempatan dalam hidup ini. Waktu kita
sangat singkat. Tidak ada waktu untuk bermain-main. Sebenarnya saya juga mulai pahamin juga nih Pak ya. Kalau memang dari makan deh, kita kan memang manusia itu amat sangat krusial sekali, apalagi sekarang ekonomi sengaja dibuat sulit. Sengaja dibuat sulit, Sengaja dibuat sulit. supply chain-nya diganggu. Jadi masyarakat menjadi tidak berdaya, ya udah nerima aja kalau memang Itu. pemerintah itu yang memberi makan anak-anak saya, Ya. misalnya begitu. Ya. Nah, ujung-ujungnya, nih kalau menurut pemikiran saya, ujung-ujungnya nanti kalau mau terima makanan pun itu harus digitalisasi, harus biometrik, jadi semua itu harus terdata. Jadi Ya. mau nggak mau Ya. masuk lagi ke sistem Dajjal, sistem digital itu sendiri. Memang ini semua ini sistem itu. Jadi nanti kenapa tiba-tiba muncul namanya apa Menteri Kesehatan kan? Wah ini harus begini, harus begini. Enggak, ini satu rangkaian di mana kejadian tadi menjadi alasan pembenar. Kita harus rapid test. Kita harus begini. Kita harus gini. Nanti kan itu sudah ada itu. Harus masuk kepada apa namanya? Tes kesehatan harus masuk ke One Health atau Satu Sehat. Satu Sehat ini adalah nanti sumbernya apa? Payment ID. Ya. Kan kabarnya juga akan diperluas ya Pak ya? Bukan cuma sasaran, bukan siswa aja. MBG juga ntar ibu hamil gitu udah, kan? Udah Jadi- mereka mau ngomong apa, saya punya datanya mau kemana. Termasuk kita nanti. Gitu. Jadi mereka mau kontrol semuanya, dari makanan, dari semua, dari air ya, semuanya gitu. Mereka mau kontrol. Ini sudah ada di sini semua. Ini agenda 2030. Ya, sudah ada di sini. Nanti saya berikan kepada Bang Hendra. Ya. Nah, digitalisasi ini yang nih, saya harus bawa ini supaya orang semua terbiasa melihat ini. Nih. Nah, ini semua nanti akan terhubung ini, digital ID. Semua akan terhubung. Gitu. Karena apa? Mau dibuat manusia hybrid. Energi tubuh, energi ilahi akan dihubungkan dengan energi buatan yang menggunakan internet. That's why they call it CHIP. Internet Protocol. C-nya apa? Cellular. Hanya hybrid. Nah, kita itulah menjadi manusia hybrid. Itulah kenapa mereka memaksa dengan segala macam program-programnya yang ribet amat, mau meyakinkan rakyat supaya mau menerima, yang intinya apa? Gua lagi nyari jalan biar lulu yang pada bego, gua masukin alat ke dalam tubuhmu tanpa kau sadari, dan akhirnya saya bisa mengendalikan tanpa kamu sadari. Sesuai dengan maunya mereka. Gitu. Jadi ada saran nggak Pak, jika memang ini sebenarnya tidak bisa digoyang lagi programnya, ada nggak saran mengenai MBG menjadi lebih baik? Atau Nggak ada, nggak percuma. Kenapa saya bilang nggak usah, berhentikan? Biar dananya tidak mubazir, itu penting. Karena yang kita perlukan adalah rakyat mandiri. Kalau rakyat mandiri, dia nggak mau jadi minta-minta. Dia nggak mau juga gitu. Tetapi kalau tetap dipaksakan, saya sarankan kepada orang ini semua. Supaya apa? Tolak. Itu hak kita. Itu hak asasi. Dan herannya, perangkat-perangkat seperti Komnas HAM diam-diam aja. Menteri Hukum mengatakan bahwa, oh ini bukan pelanggaran hak asasi manusia. Wow. Karena jangan membuat definisi-definisi seenaknya saja. Ya, seringkali mereka menggunakan istilah-istilah asing. Jadi baru saya sadar bahwa ilmu-ilmu kita selama ini adalah ilmu pemberian. Untuk apa? Ilmu-ilmu pemberian untuk membuat kita tidak pernah bisa membuka kebenaran apa yang sedang terjadi. Karena sudah diberikan dalil-dalil. Makanya dalil kan, senang berdalil. Nah gitu. Tahu nggak? Senang berdalil. Apa? Senang beralasan untuk menutupi drama. Modus operandi. Dalil ini dipakai untuk menutupi modus operandi. Modus operandi itu apa? Motif drama kejahatan yang mereka lakukan. Kira-kira ada program apa lagi nggak selain MBG yang akan dilokalisasi merupakan yang mandatori dari mereka? Setelah Semua MBG, next apa Pak? digitalisasi. Itu. Ya, digitalisasi. Seperti- Ini kan MBG kan sebenarnya bukan urusan perut, bukan stunting, enggak. Mereka aja nggak ngerti stunting apa. Jangan-jangan stunting ini akibat mereka diimunisasi. Ya. Ya. Jadi
Hebat sekali, periode per periode, terus kemudian muncullah narasi-narasi yang terorkestrasi untuk membentuk persepsi sehingga terbangunlah opini. Ini permainan intelijen. Narasi untuk membentuk opini sehingga terbangunlah membentuk persepsi sehingga terbangunlah opini. Jadi hidup ini adalah perang opini. Mereka itu kan, nah, perhatikan sekarang ya. Lihat, mereka bekerja lebih banyak di media. Muncul di media. Tapi rakyat teriak nggak tahu di mana mencarinya. Jadi rakyat ini hidup tidak punya ruang. Nanti muncul di hari perayaan. Ya. Perayaan, muncul foto-foto, ya kan? Pesta. Dan sebagainya, ya kan? Cuman itu aja. Dan perhatikan, kenapa setiap acara selama acara-acara formal selalu mereka menggunakan panggung. Panggung sandiwara. Tidak ujuk-ujuk setiap acara ternyata pakai panggung. Gitu. Karena di situ orang diberikan panggung untuk melakukan reality show. Gitu. Reality show seolah-olah nyata, tetapi sebenarnya hanya retorika. Atau bahasa kerennya sekarang, bahasa umumnya adalah omon. Makanya banyak orang yang sudah jadi pejabat ya, disumpah. Sumpahnya sumpah omon. Ya, semua berbicara berdasarkan konsep yang sudah dituliskan. Mereka tidak pernah berbicara dengan hati karena takut keluar dari teks yang sudah disiapkan. Karena kalau dia berbicara dari hati, teksnya akan dia tinggalkan, hatinya yang berbicara berdasarkan suara hati yang Tuhan berikan. Itu kenapa orang selalu pakai. Tapi programnya masih bisa ada kesempatan untuk dihentikan nggak, Pak? Tergantung presiden. Kan punya program presiden. Kan alih-alih, ya, ece-ecenya ini adalah pengejawantahan daripada janji ketika debat. Jadi politik terbesar. Inilah janji politik, gitu loh. Tapi telusurilah, kan tadi saya kasih buka ini. Bahwa setiap calon capres dan wapres harus mengikuti RPJMN, RPJPN. Jadi sudah ada kanalisasinya. Bukan hasil ide dari pemikiran yang sudah dipersiapkan jauh-jauh hari. Jadi sebenarnya nggak terlalu sulit memimpin itu. Yang sulit adalah bagaimana mengelabui orang dari perebutan supaya bisa menduduki kekuasaan tadi, sehingga dia berhak menjadi serigala. Kita jadi domba-domba. Domba-domba mengikuti serigalanya. Kalau nggak tahu hatinya serigala, maka kita tidak tahu. Tapi saya buka di sini. Hati seorang pemimpin, dia hatinya lembut, dia bijaksana atau tidak, dia adil atau tidak, ada pada setiap kebijakannya. Ya. Hati yang bijak pasti adil. Kalau adil, rakyatnya akan diperlakukan beradab. Dan rakyat tidak bisa dihitung dengan data yang menggunakan angka. Karena itu berhubungan dengan nyawa, jiwa. Di mana dalam tubuh kita ada 50 triliun entitas yang masing-masing itu terhubung dengan sang Ilahi. ilah, pemiliknya. Dia hidup. Makanya kelihatan di casing dalam satu tubuh, kepala, leher, dada, tangan kanan kiri, perut, kaki, tetapi semua digerakkan oleh entitas-entitas yang kita sebut dengan sel. Makanya kalau tangan luka, dia akan nutup sendiri selama selnya masih beroperasi, masih berfungsi dengan optimal. Yang tidak disebut oleh mereka yang jualan obat kena gula. Nah, padahal gula terjadi akibat rusaknya organ-organ, entah itu liver, entah itu ginjal, dan sebagainya yang tidak mampu mendetoksifikasi seluruh makanan yang mengandung gula, racun-racun, ya,
bahkan racun pikiran, gitu. Mereka tidak mampu dan jadi gula. Jadi tidak selalu tidak melulu karena makanan. Pikiran Oke. itu yang nomor satu. Setuju, Karena Pak. orang makan banyak, karena orang itu tidak bisa mengendalikan pikirannya. Jadi memang dalam hidup ini apa? Jangan berpikir parsial, harus bisa melihat secara holistik, komprehensif, terintegrasi. Kenapa orang pengen jadi hedon? Salahkan televisi, jangan banyak iklan. Ya, itu. Jadi saran saya, hentikan program MBG dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 5 Oktober 2025, atas nama Hendra Ngajiroso, Dharma Pongrekun, dan Ibu Mbak Citra. Dan kita ganti dengan program yang membuat rakyat bisa mandiri melalui program mentoring oleh pemerintah kepada rakyat, supaya rakyat yang sedang tertatih-tatih ekonominya, kita topang untuk dia bisa berdiri, sehingga dia mulai bisa berjalan sendiri, dan bahkan dia berlari. Bagaimana caranya? Sangat mudah. Tergantung nawaitunya, tergantung niatnya, tergantung strong political will dari seorang pemimpin yang berhati negarawan. Jangan pernah mengeliminasi orang yang dianggap secara ekonomi kurang. Itulah sejatinya seorang pemimpin. Pemimpin itu adalah bapak, di mana tempat rakyatnya menggantungkan harapannya, bukan justru mengeliminir. Kita lihat begitu banyak orang yang berkelebihan, berlebih-lebih, berturah-turah kalau ini. Punya rumah 30. Ya. Oh, banyak. Rumah 30. 30 itu baru sedikit. Ya, coba Iya. ada orang yang selalu bilang, saya punya ada apartemen di Kelapa Gading sekian, saya punya ruko sekian, banyak. Sementara banyak orang yang mau makan satu hari susah. Kenapa bisa terjadi? Salah dia? Enggak salah dia, sistem. Siapa yang dekat dengan ordal, maka dialah yang punya modal. Itulah sistem kapitalis. Siapa yang punya kapital atau punya modal, dia yang boleh hidup. Yang tidak, dia akan tersingkir dan modar. Disitulah rakyat membutuhkan dharma, bukan saya. Orang-orang yang berhati baik, orang yang berhati dermawan. Untuk apa? Dermawan itu bukan berarti dia harus kaya. Dia punya ilmu, dia punya hati, bagikan yang berlimpah. Banyak di antara kita begitu banyak hartanya, tetapi hatinya miskin. Sehingga betul-betul apa yang kita rasakan, yang kita lihat terjadi tanggal 25-28 Agustus yang lalu, sesungguhnya itu hanyalah potret kulminasi dari akumulasi persoalan yang sudah menahun, yang terjadi, meledak dan diledakkan, makanya meledak, gitu. Kenapa saya bilang diledakkan, makanya dia meledak. Dia tidak, yang membuat meledak apa? Proses beruntun dari mulai tahun awal 2000 bulan November. Selesai dilantik, PPN 12%, kemudian muncullah MBG ini kan dilaksanakan tanggal 6 Januari. Ya, saya nggak tahu kenapa di push harus 6 Januari 2025. 6, 12, 6. Saya nggak tahu kenapa. Ya, kebetulan atau apa, biarkan Tuhan yang menjawab. Waktu yang menjawab. Terus, ya, apalagi tabung, ya, dibuatlah kanalisasi sekat-sekat. Muncullah harus pakai NPWP, satu orang hanya boleh satu. Ini apa ini? Ngatur-ngatur rakyat. Sudah susah kerjanya ngatur-ngatur, bukan bikin sejahtera, ya, malah bikin susah rakyat. Gopo, Mas. Ya.
Ada gunanya nggak? Nggak ada gunanya. Mereka ada untuk bikin rakyat nggak susah kok. Nggak akan ada demo. Saya jamin 1000%. Demo itu adalah lalu ungkapan gimana kita hidup. Itu. Polisi yang kasihan. Polisi dijadikan keset oleh kekotoran politik. Politik ini yang kotor kok. Gitu. Polisi itu hanya law enforcement, pelaksana daripada hukum yang dibuat oleh yang mau isinya. Rakyat mau ketemu dengan dewan sebagai representatif dari wakil suaranya. Tidak dibuka pintu. Ditaruh polisi. Kan berhadapan wajahnya dengan polisi. Kesel aja sama polisi kan. Gitu loh. Ibarat satpam. Sebenarnya nggak beda sama satpam. Satpam disuruh halangin. Nggak. Misalnya gitu. Itu wakilku. Aku mau ketemu kan gitu. Nggak boleh Pak begini-begini. Kemarahan ke dalam terlampiaskan ke yang tampak. Kira-kira begitu. Ya. Jadi harus paham. Apakah ini ada permainan intelijen? Ya, saya katakan ada. Baru mau tanya. Saya katakan ada. Ada tujuan besar lain yang sedang disiapkan. Jadi ini bukan masalah sekedar hanya masalah perilaku. Itu adalah segala sesuatu yang digaungkan. Tetapi saya mau berikan pemahaman. Di setiap lembaga permainan yang sama terjadi. Kenapa? Karena tadi yang saya sampaikan. Adigium yang diajarkan sejak kecil. Tanamkan di kepala kita. Menabunglah untuk hari tua. Seolah-olah kalau kita sudah tua, hidup kita mampus, tidak berdaya. Itulah kenapa orang pensiun dibuat ini. Jadi itulah kenapa banyak orang pengen masuk ke pegawai negeri. Dipikir nanti bisa gimana. Padahal di pegawai negeri terjadi permainan psikologis yang luar biasa. Tidak disadari. Gaji dikasih kecil, kewenangan dikasih besar. Kebutuhan tinggi, daya kreatif negatif mulai muncul. Iya. Yang disebut dengan strategi. Kreatif negatif, yang penting hasil prosesnya kumaha engke. Itu yang terjadi. Ya, mari kita mulai buka diri kita. Kita ada dalam bagian itu. Pernah ada dalam bagian itu. Seperti itu. Kalau kita dulu pernah salah, jangan teruskan kesalahan itu. Kalau kita dulu pernah menjadi pengkhianat, segera keluar. Jangan menjadi pengkhianat sampai Tuhan memanggil kita. Ini adalah kesempatan kita untuk laundry your sin. Mencuci dosa. Bukan sekedar money laundering. Tapi sin laundering juga harus kita kerjakan. Sin laundering. Day by day. Ya, day by day. Reformasi, day by day. Gak perlu bikin tim. Gak perlu bikin aturan. Aturan sudah ada di dalam hati kita. Aturan yang dimunculkan, ini adalah konsep homo homini lupus. Manusia suruh mengawasi manusia. Sadar nggak? Manusia yang mengawasi belum tentu lebih baik daripada yang diawasi. Hanya karena dia punya perangkat, dia punya power, dia kerjain orang yang kecil, padahal dia yang brengsek. Ayo kita buktikan. Jadi tidak boleh ada satupun di bangsa ini yang mau yang boleh menindas rakyatnya atas nama aturan, atas nama angka, dan atas nama data untuk kesuksesan agenda 2030. Mari sama-sama rakyat, kita bangkit bersama untuk mempermuliakan Tuhan. Kita hadir di sini bukan di dunia ini, bukan untuk mencari kesenangan pribadi, tetapi kita bersatu supaya apa? Supaya nama Tuhan, bukan nama manusia-manusia itu yang ingin mengambil alih kendali Tuhan dalam mengontrol hidup kita. Biarlah hidup kita dikontrol oleh Tuhan. Mulai hari ini, mari sama-sama kita buka hati. Biarkan jiwa kita dikendalikan hanya oleh ilahi, divine. Supaya kita bisa mewujudkan rencana Tuhan di dalam hidup kita yang indah. Jangan lagi kita membuat rencana-rencana sendiri. Karena ketika kita membuat rencana-rencana sendiri, di situ akan terselip hawa nafsu. Karena rencana kita selalu akan berhubungan dengan budgeting. Itulah kenapa banyak di antara kita, saya pun dulu pernah juga keliru karena tidak paham.
Sekarang saya buka. Saya akan bagikan apapun yang saya miliki dalam sisa waktu hidup saya. At any time, kita tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi saya akan bagikan, saya akan lakukan yang terbaik untuk bangsa ini selama saya masih ada hidup. Ya, lakukan yang terbaik selama masih ada hidup. Karena waktu kita tidak pernah kita tahu. Tapi percayalah, jangan pernah takut. Kalau kita menjalankan tugasnya, maka fasilitas hidup dia siapkan. Keselamatan dia siapkan, dan akan ada yang meneruskan perjuangan ini. Ya, jangan merasa bahwa, oh karena saya bukan. Saya hanyalah tiki mengantarkan, akan ada estafet berikutnya. Mari sama-sama, ya, apalagi Bu Citra, tidak usah pakai urutan-urutan nomor. Karena hidup kita ini, Tergerak semua, ya, teman-teman, semuanya pada hidup kita Amin. ini tidak pakai nomor. Ya, makanya saya suka ini ketika ada yang bilang, "Oh, Tuhan itu tidak pernah urusin angka. Karena dia bukan angka. Dia adalah infinity." Ada pertanyaan netizen nggak? Coba tanyakan, mumpung Oh, saya boleh, ada. silakan. sebelum pertanyaan ya, biar karena ini pada tersentuh semuanya, ini pada berdoa semua, ini pada Iya, sepakat memang kita semuanya. memang harus menaikkan frekuensi sih Jelas. dengan doa. Hanya ada 2 jenderal yang saya percaya di Republik ini. Yang pertama Jenderal Sugeng, yang kedua Jenderal Dharma Pungli. Pak Dharma, pertanyaan pertama, sampai kapan sih Pak ekonomi ini bisa stabil? Yang kedua, kenapa sih Pak Dharma nggak mau bahas mantan institusinya yang sekarang lagi sorot mata kamera semuanya pada mengarah? Tadi saya bahas, reformasi itu bukan di polisinya, Ya. sistem Jadi politiknya. lebih pemerintah. Ya, karena apa? Ya. Karena sistem, ya, kalian pikir di Kemenkes baik? Kalian pikir di Badan POM bagus? Kalian pikir di Badan BPN bagus? Kalian pikir di mana lagi? ESDM bagus? Ini hanyalah Polri hanya dijadikan keset. Karena dia berhadapan terus-menerus setiap hari dengan masyarakat. Mulai dari hal yang paling kecil sampai hal yang paling besar. Gitu. Jadi, kita harus paham dulu semuanya. Jangan sampai kita mengatakan bahwa, oh dia tidak benar. Tapi sebenarnya kita nggak paham bahwa kita sendiri dalam keadaan tidak benar. Saya ingin kita semua membuka itu, supaya kita tercelikkan mata kita. Bahwa polisi bergerak atas perintah daripada yang tertinggi. Memang betul, ikan busuk dari kepala. Tapi kepala di dalam suatu negara, itu adalah kepala pemerintahan. Dan polisi itu dipilih, pimpinan tertingginya dipilih. Maka apa yang dirasakan, ya, semakin tidak nyamannya masyarakat melihat Polri, saya sadari. Itu karena apa? Karena terasa pembiaran. Bahkan ada yang Polri digunakan sebagai tameng untuk melindungi perbuatan-perbuatan yang tidak benar dari yang menempatkan dia. Gitu. Ya. Dan kalau dia tidak berani untuk bilang say no, maka dia akan terus. Apalagi kalau dia tersandera. Dan rata-rata jadi tersandera. Lihat, tidak pernah ada di negeri ini budaya mengundurkan diri karena malu, karena bertanggung jawab. Karena apa? Tersandera dengan apa? Comfort zone, kenyamanan yang dia dapatkan, dan dia sudah membuat banyak loophole, sehingga kalau dia turun, dia khawatir loophole-nya akan ketahuan. Satu, dia masuk dalam pusaran politik praktis. Dia tertarik-tarik. Untuk apa? Untuk mengamankan posisi dia biar nggak diganti. Terus kemudian dia lagi bergeser, tidak lagi menjadi alat negara, tetapi alat kekuasaan yang dimanfaatkan, dipergunakan oleh penguasa dan pemodal. Jadi kekuasaannya adalah penguasa dan pemodal. Penguasa dia yang mengatur jabatan. Pemodal yang dikenal selama ini dengan oligarki. Maka apa yang dimaukan oleh penguasa dan pemodal itu akan tercantum, termaktub di dalam proses legislasi, pembuatan undang-undang.
Itu yang terjadi selama reformasi ini percepatannya. Jadi kenapa Polri disebut multifungsi? Dia masuk ke semua departemen karena undang-undangnya. Gitu. Dan yang sekarang sedang dikomplain atau digugat di MK oleh suatu civil society, dan di sana nanti akan terungkap siapa yang menyuruh sehingga dimasukkan ke dalam undang-undang. Ya. Jadi kalau orang ribut, kenapa Polri masuk ini? Jangan salahkan Polri-nya. Dia hanya disuruh kamu masuk sana. Kami di Polri, saya di Polri tidak bisa memilih. Tidak bisa memilih. Dengar baik-baik. Saya bukanlah orang sempurna, tapi saya berusaha untuk menjadi baik. Dan kami masuk di Polri, dimulai dari Akpol, jujur dengan niat yang tulus, pengen menjadi masuk ke dalam wadah untuk mengabdi kepada nusa dan bangsa. Boleh dicek track record-nya ketika kami tes di dalam Pantohir, panitia penentu akhir, akan ada pertanyaan. Kenapa kamu memilih untuk menjadi polisi? Atau dulu ABRI? Saya ingin berbakti kepada nusa dan bangsa. Kan harus begitu jawabannya. Kalau kamu nanti dikasih makan batu, kamu siap? Siap. Padahal dalam hati, gimana caranya makan batu kan? Gitu. Nah, namun di dalam prosesnya, niat tadi tergiring. Loh, sudah sekolah 4 tahun, sudah masuk di dalam, lalu kita tidak dapat berbuat apa-apa dalam bersikap. Karena budaya organisasi sangat dipengaruhi oleh value atau perilaku daripada pimpinannya. Ikan busuk dari kepala. Sehingga seorang anak buah, seorang anggota, atau seorang karyawan di suatu instansi manapun juga, dia pasti, sekali lagi ya, dia pasti akan mengikuti value-nya atau memilih untuk get out. Get out sebelum 10 tahun harus bayar denda mulai dari sekolah sampai masuk. Ya, jadi jangan cuma bisa menyalahkan. Kita sama-sama makhluk hidup. Ya. Kenapa semua itu terjadi? Saya bertanya-tanya, kenapa gaji kami dikasih kecil sementara gaji orang bank besar? Bank Indonesia gajinya besar. Menteri keuangan besar, Departemen Keuangan. Coba cek. Karena mereka ini yang tulis-tulis di atas kertas. Itu. Jadi kalau saling menyalahkan, ini yang diinginkan oleh elit global, pembuat sistem supaya orang saling, nggak bener loh, nggak bener loh. Sementara yang bilang nggak bener belum tentu hidupnya benar. Ya, itu adalah konsep adu domba lewat sistem. Itu. Sistem yang ada, ini adalah sistem korup. Kenapa? Karena setiap instansi dipaksa oleh aturan, oleh suatu lembaga yang mengurusi keuangan, mengawasi keuangan, itu harus diisep anggaran itu, diserap namanya. Harus terserap. Seperti vampir. Kalau tidak terserap, maka mereka akan menilai bahwa organisasimu perencanaannya buruk dan diancam. Sistem mengancam loh. Kami akan kurangi anggaran kalian tahun berikutnya. Jadi ancaman kerjanya. Yang ngancam siapa? Manusia. Manusia bisa bergerak. Oh, ini ada undang-undangnya, ada aturannya. Jadi bayangkan ini sistem homo homini lupus. Saya selalu bilang homo homini lupus. Saya sudah pelajari semua. Kita harusnya berkembang dari Homo imago Dei, image of God. Kita harus berkembang jadi Homo homini socius. Tetapi giringan daripada sistem Dajjal ini menggiring kita menjadi Homo 1 homini Samuel lupus. pasal 10. Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangnyalah ke atas kepala Saul, diciumnyalah dia sambil berkata, "Bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan, dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuh di sekitarnya. Inilah tandanya bagimu bahwa Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas miliknya sendiri."
Apabila engkau pada hari ini pergi meninggalkan aku, maka engkau akan bertemu dengan 2 orang laki-laki di dekat kubur Rahel, di daerah Benyamin, di Selsah. Mereka akan berkata kepadamu, keledai-keledai yang engkau cari itu telah diketemukan, dan ayahmu tidak memikirkan keledai-keledai itu lagi, tetapi ia khawatir mengenai kamu. Katanya, apakah yang akan kuperbuat untuk anakku itu? Dari sana engkau akan berjalan terus lagi, dan sampai ke pohon Tarbantin Tabor. Maka di sana engkau akan ditemui oleh 3 orang laki-laki yang naik menghadap Allah di Betel. Seorang membawa 3 ekor anak kambing, seorang membawa 3 ketul roti, dan yang lain lagi sebuyung anggur. Mereka akan memberi salam kepadamu dan memberikan kepadamu 2 ketul roti yang akan kau terima dari mereka. Sesudah itu engkau akan sampai ke Gibea Allah, tempat kedudukan pasukan orang Filistin. Dan apabila engkau masuk kota, engkau akan berjumpa di sana dengan serombongan nabi yang turun dari bukit pengorbanan dengan gambus, rebana, suling, dan kecapi di depan mereka. Mereka sendiri akan kepenuhan seperti nabi. Maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Apabila tanda-tanda ini terjadi kepadamu, lakukanlah apa saja yang didapat oleh tanganmu, sebab Allah menyertai engkau. Engkau harus pergi ke Gilgal mendahului aku, dan camkanlah, aku akan datang kepadamu untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Engkau harus menunggu 7 hari lamanya, sampai aku datang kepadamu dan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan. Sedang ia berpaling untuk pergi meninggalkan Samuel, maka Allah mengubah hatinya menjadi lain. Dan segala tanda-tanda yang tersebut itu terjadi pada hari itu juga. Ketika mereka sampai di Gibea dari sana, maka bertemulah ia dengan serombongan nabi. Roh Allah berkuasa atasnya, dan Saul turut kepenuhan seperti nabi di tengah-tengah mereka. Dan semua orang yang mengenalnya dari dahulu melihat dengan heran bahwa ia bernubuat bersama-sama dengan nabi-nabi itu. Lalu berkatalah orang banyak yang satu kepada yang lain, apakah gerangan yang terjadi dengan anak Kis itu? Apa Saul juga termasuk golongan nabi? Lalu seorang dari tempat itu menjawab, siapakah bapa mereka? Itulah sebabnya menjadi peribahasa, apa Saul juga termasuk golongan nabi? Setelah habis ia kepenuhan seperti nabi, pulanglah ia. Dan paman Saul berkata kepadanya dan bujangnya, dari mana kamu? Jawabnya, mencari keledai-keledai itu. Tetapi ketika tidak terlihat, maka kami pergi kepada Samuel. Kemudian paman Saul itu berkata, coba ceritakan kepadaku, apa yang dikatakan Samuel kepada kamu? Kata Saul kepada pamannya itu, terus saja diberitahukannya kepada kami, bahwa keledai-keledai itu telah diketemukan. Tetapi perihal menjadi raja yang telah dikatakan Samuel kepadanya, tidak diceritakan kepadanya. Saul menjadi raja dengan undian. Kemudian Samuel mengerahkan bangsa itu ke hadapan Tuhan di Mispa. Dan ia berkata kepada orang Israel itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel, aku telah menuntut orang Israel keluar dari Mesir, dan telah melepaskan kamu dari tangan orang Mesir, dan dari tangan segala kerajaan yang menindas kamu. Tetapi sekarang kamu menolak Allahmu yang menyelamatkan kamu dari segala malapetaka dan kesusahanmu dengan berkata, tidak, angkatlah seorang raja atas kami. Maka sebab itu, berdirilah kamu di hadapan Tuhan, menurut sukumu dan menurut kaummu. Lalu Samuel menyuruh segala suku Israel tampil ke muka, maka didapati suku Benyamin. Sesudah itu, disuruhnyalah suku Benyamin tampil ke muka menurut kaum keluarganya. Maka didapati kaum keluarga Matri. Akhirnya disuruhnyalah kaum keluarga Matri tampil ke muka seorang demi seorang. Maka didapati Saul bin Kis. Tetapi ketika ia dicari, ia tidak diketemukan. Sebab itu ditanyakan pula lah kepada Tuhan, apa orang itu juga datang kemari? Tuhan menjawab,
Sesungguhnya ia bersembunyi di antara barang-barang. Berlarilah orang ke sana dan mengambilnya dari sana. Dan ketika ia berdiri di tengah-tengah orang-orang sebangsanya, ternyata ia dari bahu ke atas lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Dan Samuel berkata kepada seluruh bangsa itu, "Kamu lihatlah orang yang dipilih Tuhan itu, sebab tidak ada seorang pun yang sama seperti dia di antara seluruh bangsa itu." Lalu bersoraklah seluruh bangsa itu demikian, "Hidup raja!" Kemudian Samuel menguraikan kepada bangsa itu tentang hak-hak kerajaan, menuliskannya pada suatu piagam, dan meletakkannya di hadapan Tuhan. Sesudah itu Samuel menyuruh seluruh bangsa itu pulang, masing-masing ke rumahnya. Saul pun pulang ke rumahnya, ke Gibea, dan bersama-sama dengan dia ikut pergi orang-orang gagah perkasa yang hatinya telah digerakkan Allah. Tetapi orang-orang Dursila berkata, "Masakan orang ini dapat menyelamatkan kita?" Mereka menghina dia dan tidak membawa persembahan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya.